kekuatan kelebihan yang hanya dihitung akses, dan nanti kita lihat satu persatu supaya tidak terbantahkan baik itu aset atau kekayaan. Gitu Pak. Saya kira silakan mengikuti arahan Pak Oku tadi sebelum Januari dia Pak Oku. Pak, gini Pak. Pak, ini kalau menurut PRPS Pak ya, sebenarnya dilakukan dengan ASKES itu MOU. Kalau dengan BPK itu MOU saja sudah bisa. Jadi tidak melalui proses lelang seperti itu. Jadi jamnya bukan menggunakan langsung lelang, bukan. Tetapi MOU beda loh Pak. Kalau juga langsung lelang ada proses lelangnya. Kalau di MOU begitu tanggal 26 kita tanda tangan, Januari sudah jalan Pak. Kalau dengan model PL beda Pak. Makanya sebenarnya yang daerah lain itu yang kita contoh sebetulnya. Bukan menunjukkan langsung Pak. Sebetulnya ini kan berdampak pada pembayaran pada ASKES sebagai manajemen servisnya. Itu bagaimana juga pembayaran berdasarkan kontrak. Iya. Pada saat yang nanti proses administrasi untuk kontrak. Itu namanya perencanaan cepat. Tidak ada kompetisi. Saya cepat. Bahwa proses 2-3 hari juga bisa. Berarti Pak, kalau itu Pak, ini tinggal nyontek provinsi lain saja ya. Tapi katanya kalau provinsi lain berdasarkan Undang-Undang 40 itu sebutnya, kalau sekarang pengennya kelebihan tadi. Yang pertama dari rapat ini tentu ada MOU bisa sebagai opini itu sebagai permintaan kepada Bapak untuk mengajukan proposal. Dari situ tentunya disampaikan kepada Pemprov melakukan pembicaraan sekaligus dan bersama juga dengan negosiasi membuat kontrak yang berapa fee yang Bapak ini itu nanti dibuat kontrak untuk pencairan anggaran pembayaran Bapak. Jadi secara sudah dari kami adalah kami buat semacam proposal sesuai awal. Nanti kebijakannya dijalankan oleh Bapak. Itu jam kesda atau dengan gubernur. Soalnya SKPD kan, karena emang kan ada di SKPD. Enggak, makanya provinsi yang lain agak beda, karena provinsi yang lain tidak menugaskan di jam kesda, dia langsung APBD-nya jatuh ke ASKES. Langsung kasih ya, kami kan tidak mau Pak. Kami ingin uangnya itu tetap di jam kesda di Bank DKI. Nanti hanya perintah bayar baru bayar. Nah, nanti baru dikasih fee-nya pun kita akan bagi mungkin per 3 bulan atau berapa, bukan langsung semua kami serahkan Pak. Jadi per 3 bulan dibuka nanti. Dan kotaknya betul ya, dari sisi hukum itu. Jadi ini memang agak sedikit beda dengan daerah lain. Tapi kalau fee-nya langsung sekali itu sudah tidak apa-apa, kita kontrak saja. Ya kan fee-nya 1,5% dari total yang diperkirakan. Kita 1,2 triliun, sudah kita kasih 19 M, kita kasih, atau kita mau 3 bulan atau 6 bulan dibuka juga bisa kan? Ya kita kesepakatan. Ya kesepakatan aja deh. Tidak ada proposal, langsung berarti ini tunjuk. Yang biasanya yang bikin itu MOU. Ya, ini Pak, kalau anggarannya di SKPD tentunya kan terkena Perpres 54. Nah itu ujungnya ada kontrak untuk pembayaran
mungkin saya tadi tanpa kontrak. Nah kontrak ini ada proses-proses sebelumnya, termasuk nanti ada pengajuan usulan, ya kan? Tentunya di sini fee-nya ya yang dimintakan kepada siapa dia ya yang memegang dana. Yang Bapak maksud adalah kan proses pengadaan barang jasa berhubungan langsung. Nggak mungkin boleh sedikit ya Pak. Mungkin kalau di sini sebetulnya, jadi kan tadi kalau di kita di sini kita peralatan dasar hukumnya kita mendapatkan sini Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2003 tentang badan usaha milik negara. Di situ pasal 66 ayat 1 dinyatakan bahwa pemerintah dapat memberikan penugasan khusus kepada BUMN untuk menyelenggarakan fungsi kemanfaatan umum dengan tetap memperhatikan maksud dan tujuan kegiatan BUMN. Nah, maksud kita di sini pemerintah di sini tentunya bisa pemerintah pusat, bisa pemerintah provinsi. Jadi mungkin kalau kita usulkan Pak, seperti yang di daerah lain juga tentunya adalah surat penugasan dari gubernur kepada Asdes, dan memang di situ mungkin ditambahkan pertimbangan tadi bahwa memang Asdes ini adalah dia bergerak di bidang asuransi kesehatan sosial. Kemudian dari sisi cakupan pelayanannya itu ada efektivitas yang mempunyai memang nilai lebih. Masih banyak uang APBD itu kan di dinas kesehatan juga ya, seingat saya. Di Bukti juga taruh di dinas kesehatan. Kalau di pedoman kita secara umum itu sebetulnya adalah anggaran itu diserahkan kepada Asdes. Nah, kalau memang DKI ini kemarin kita sebetulnya kenapa anggaran itu tetap kita syaratnya tetap di Bank DKI, karena kemarin dari Bapak kan ingin ada optimalisasi Bank DKI, termasuk mungkin bagaimana sistem penempatan dana yang mungkin kalau nanti untuk masyarakat umum mungkin dengan sistem Oktober dengan penempatan rekening di Bank DKI itu kan kita mengarahnya ke situ juga. Nah, untuk kalau ada hal-hal yang berbeda dengan pedoman yang selama ini, kami nanti akan mengajukan pada direksi untuk minta persetujuan. Tetapi kemarin kan waktu kita usulan seperti ini juga kita kan sudah rapat dengan direksi Direktur Pengembangan Susi. Jadi kemungkinan ini juga sebetulnya masih bisa, jadi dimungkinkan bahwa itu akan disetujui, karena kita juga dari Bank juga sudah mempresentasikan sebetulnya tentang yang kita presentasikan kepada Pemprov DKI itu kepada Pak Dirut. Jadi secara ininya, secara prinsip sebetulnya itu masih ada fleksibilitas seperti itu. Tapi secara umum memang di tempat lain itu dana itu diberikan kepada kita. Tapi bahwa ada pertimbangan-pertimbangan itu nanti kita bisa berikan kepada direksi. Pak, jadi itu saya jelaskan Pak. Jadi saya sudah ketemu Dirut, sudah ketemu direksi. Memang betul. Ini saya perlu ingat sekarang. Kalau dasarnya hanya MOU gubernur itu semacam hibah, itu sudah saya kasih saja. Cuma kemarin saya tidak setuju. Saya bilang, enak sekali 1,2 triliun masuk ke rekening kamu gitu kan. Saya waktu itu ngomong, boleh nggak uangnya tetap parkir di bank kami? Kan tidak mungkin sepanjang tahun langsung keserap 1,2 triliun. Itu uang kan lumayan Pak kalau ditaruh di kami gitu, di Jamkes tidak. Waktu itu memang agak keberatan Askes ya, kita kami nego-nego, tidak bilang lebih contoh, akhirnya Askes setuju. Tapi kalau ternyata gara-gara setuju seperti ini mempersulit kita, harusnya kan secara efektif, efisien. Cara ini lebih benar kan Pak? Saya taruh uang di sini, jadi Pak kasih ke Askes yang pegang, dan Askes sudah setuju. Tapi kalau memang gara-gara ini nggak bisa MOU, ya masa kami tulis di hibah, berarti bukan di SKPD, jadi di BPKD jadi. Tapi nanti ini kerepotan, uang itu mesti ajukan, UPT itu sebelum kan, tapi harus mendamping. Nah kalau mau model itu berarti kita harus Bapeda berarti dianggarkannya dihibah bagi jatuhnya.
dari BPKB. BPKB ya. Jadi Bu Eda sudah bilang kalau mau model hibah, ya mudah sekali, langsung dikeluarkan di Pergub. Siapa yang dapat hibah itu kita hibahkan ke PT Askes. Tapi dengan catatan, kalau sisa hibah kembali masuk ke Pemda. Model seperti itu Pak. Ya udah Pak. Ya kalau namanya hibah memang tidak ada atur di kata sampah, jadi tidak ada harusnya. Hibah tentunya sudah lepas dari KPP ini langsung pada PT Askes. Masalah itu ada kewajiban uangnya disimpan di bank DKI itu tercatat di dalam yang mau hibahnya. Nanti apakah pencairannya nanti dengan peran yang ditentukan oleh SKPD itu juga silakan diatur di dalam MOU tadi. Jadi silakan, tapi kalau uang yang masih dihibah SKPD maka dengan kontrak. Sebetulnya kontrak juga mudah kan maksudnya. Mudah juga sudah kontrak. Saya seperti ini, saya ingin Jamkesda ini Pak belajar sekaligus audit Askes. Jadi PT Askes itu tidak lepas gitu, bukan namanya Jamkesda. Kalau yang model hibah kan kita kan Jamkesda tidak ada hubungan dengan PT Askes gitu. Sedangkan kita kan inginnya Jamkesda itu pendamping PT Askes itu belajar sesuatu di situ. Orang-orangnya juga taruh di situ, jadi Jamkesda ini makin bagus. Siapa tahu antisipasi 2014 kita macam-macam yang bisa terjadi. Itu maksudnya seperti itu. Kalau hibah, ya dulu di daerah saya tidak ada Jamkesda, semua kita kasih. Ini kan Jamkesda ada OPT Pak, punya kantor Pemda Pak. Tahun depan udah di kantor baru di Usaha. Nah masa masih dilepas, tidak dapat pengalaman mengelola kesehatan. Jadi saya kira lebih baik model tadi Pak ya. Ada kontrak, pembayarannya per 3 bulan atau apa, atau per 6 bulan fee-nya. Tapi nanti tagihan semua tetap Askes tagihannya ke Jamkesda. Begitu Jamkesda online sudah oke, yang penting ada instruksi terus bank langsung transfer ke lembaga swasta. Jadi uang tetap Jamkesda, Jamkesda bisa deposito. Tak boleh. BPKB yang boleh ya. Iya. Mungkin kan ini juga sebetulnya kalau dari dana yang di Askes itu kan ada 3 kelompok. Jadi ada pengelola kesehatan langsung, pengelola kesehatan tidak langsung, kemudian ada yang prioritasional. Nah prioritasional itu yang kita kemarin yang 19 miliar itu. Nah itu yang akan langsung kemarin yang kita bersama itu yang akan langsung dipegang oleh Askes. Apakah nanti langsung seterusnya
kontraknya persiapannya ya sekarang. Nanti kemudian kita tanggal 1 ya tanggal 1. Tapi ini bisa Februari, sebenarnya kan ada dapat bayar dulu kan? Iya, orang gaji kita konsulkan. Januari sudah ada respon. Katanya sudah Januari sudah jalan, cuma kita bayarnya masih tunggu. Sudah bisa kalau bayar, kita nggak bisa juga bisa. Utang bisa kan? Kami ini bisa pelan. Dibahas dengan Mendagri bisa-bisa Februari baru bisa pakai itu uang. Bisa nggak askesnya Februari baru kita mulai bayar? Kalau konsepnya dalam ada kesulitan kami diminta akses tanggal 10 karena itu menjadi apa namanya agak begitu kemarin Jadi bayarnya gimana Pak? Cara bayar? kalau misalnya rumah sakit mau kami sudah selesai komunikasi nanti begitu selesai cair masalahnya Oh nggak, kalau bayar rumah sakit langsung? oke Bisa, kalau bayar rumah sakit langsung berlaku kita. untuk akses Ya untuk fee askes ya. oke Kalau bagian rumah sakit langsung jalan. Langsung jalan. Nah, kalau kita gunakan anggaran tol lalu boleh. Sebetulnya verifikasi langsung bisa langsung bayar. Sama seperti ibu boleh bayar utang. Selama dana itu tidak melebihi yang anggaran tahun lalu, itu langsung normal. Justru yang hibah itu yang nggak bisa langsung jalan kan? Kalau yang hibah, pasti tunggu turun. Tapi kalau yang model ini kita langsung boleh pakai anggaran tahun lalu. Berarti bisa, cuma untuk fee-nya itu yang tidak bisa kan? Oh ya, itu kembali kontrak. Dan kalau hibah kita bisa tunggu Februari berjalan. Kalau itu kontrak, jadi langsung bagian rumah sakit bisa jalan, utang bisa dibayar, hanya fee-nya yang tunggu. Iya, nanti bisa dimasukkan dalam kontrak. Iya. Terus kalau untuk rumah sakit juga. Terus sebelum kontrak itu Bu ya, ini mau fee-nya apa per 3 bulan, per 6 bulan, apa? Nanti kita atur di kontrak. Siapa ya? Tapi kalau bisa saya minta tanggal 26 sudah bahas. Jadi sebelum libur kita kan 28 Sabtu Minggu Senin Selasa masuk rapat. kan Senin libur Selasa, Rabu udah masuk 26, 27, 28. Nah saya harap maksimal 28 sudah terjadi supaya tanggal 1 sudah langsung. Nanti dalam kontrak itu Pak juga kita biasanya kita tambahkan kita mengumpulkan klausul bahwa pembayaran ke rumah sakitnya tapi itu ketika dana dari yang pemerintah provinsi sudah turun itu jadi kan mungkin kalau ini tidak terlalu masalah lagi mungkin Enggak, kalau untuk yang itu tidak turun ke ibu, jadi agak beda Bu. Jadi bagian rumah sakit yang verifikasi itu langsung jamkisnya yang bayar. Dia tidak melalui rekening dari Askesa. PT Askes hanya menerima fee. Ya, jadi tidak ada uang untuk rumah sakit yang melalui PT Askes. Sulit izin Pak, mengenai kontrak tentunya kan harus dasarnya apa menjual berada. Mungkin kalau yang saya tangkap, lalu Askes ini spesifik khususnya itu apa? Dan tadi dilampirkan jadi spesifik khususnya apa untuk mengkonstruksikan menjadi suatu kontrak sesuai dengan perpres 54. Jadi dia Pak Dirjen. Karena itu kita dicari dari beberapa yang sangat terus ketemu 1-2 pun sudah memenuhi. Kalau menurut kan kami sudah mulai belajar mengenai sertifikasi. Jadi sesuai dengan data prosedurnya harus mengikuti data. Jadi pembentukan panitia dari awal itu harus ada regulasi yang diikuti untuk pelaksanaan tahun depan. Sekarang persiapannya jalan itu yang sangat bisa melakukan. Kalau semua orang bisa disiapkan sampai penandatangannya juga GPA bisa disiapkan. Kalau itu Pak, kontrak jalan kan masih tunggu anggaran yang muncul kan. Nah Askes bersedia nggak sudah bantu verifikasi di Januari? Apa mesti ada surat
bagus. Makanya sekarang pertanyaan kita, undang-undang sama perpres itu lebih tinggi mana? Kalau hierarki ya undang-undang. Harusnya kalau kita mengacu ke undang-undang berarti selesai soal perpres. Harusnya seperti itu. Tapi Pak, menurut saya sih gitu Pak, hierarki undang-undang ya lebih tinggi daripada perpres. Ini kan ada 2 undang-undang, ada 3 undang-undang. Undang-undang 40, 2004, 13, 2000, 19, 2003. Nah jadi kita jadi agak bingung gitu Pak. Ini bahwa itu undang-undang tadi memang perlu dasar pada BUMN dan BUMN harus terima undang-undang dasar. Tapi begitu pemilihannya kembali tadi keunggulan efektivitasnya. Ini yang ditakutkan seolah-olah askas ini harus bekerja sebagai kontrak. Justru sekarang pengguna anggaran Pak Upit ini dengan keunggulan askas tadi putuskan permintaan langsung pada askas, kemudian buatkan MOU dengan askas besok atau lusa. Nah, sambil itu dan proses pengadaan jalan nih, tugaskan pada UMP memproses kontrak kepada askas. Itu kan bisa Januari, bisa atau anggarannya, namanya askas harus dijamin dia bisa bekerja sebelum kontrak ada. Proses seperti sebagaimana kemudian nanti ditandatangani kontrak itu setelah dibayar dulu. Kontrak itu untuk membayar fee, karena tanpa kontrak tidak bisa dibayar. Jadi jangan ragu juga Pak. Jadi MOU bisa MOU langsung bisa kerja gitu. Nah karena MOU ini ada sebagai semacam apanya tanggung jawab pejabat untuk menentukan tadi atau dengan menggunakan tadi, dia harus membayar seluruh utang-utang pemerintah kepada penyedia. Dan itu nanti utang itu kan hanya untuk fee-nya. Sementara untuk rumah sakitnya kan bisa langsung dibayar. Nah fee-nya itu nanti cover dalam kontrak dan nanti setelah dibayar dulu. Mudah-mudahan tidak dilakukan antara undang-undang dan perpres. Iya betul. Kira-kira agak ini Bu ya. Jadi di dalam MOU disebutkan kontraknya baru akan dilakukan setelah DPA yang muncul. Gitu Pak ya. Tapi untuk pelaksanaan, untuk verifikasi semua sudah langsung jalan. Toh tagihan-tagihan tetap yang kita sudah langsung bayar menggunakan hak untuk pakai anggaran tahun lalu itu. Komoditasnya jadi bingung juga. Dan kita kan anggarkan 1,2 triliun ditambah 350 miliar untuk bayar utang. Jadi jangan pakai 1,2 triliun bayar utang loh. Ini tidak cukup. Tidak kan? Ya itu penting. Karena kita betul-betul coba 1,2 triliun ini murni di 2013. Ya. Nah di dalam gini, ibu nggak bisa tekan asnya cukup, nggak cukup. Karena kan terjadi perkembangan itu, pengalaman kami dengan asnya. Kalau sampai tidak cukup, kan bukan dia yang jawab, kan kita yang putuskan. Selama dia mengikuti DPHO tadi, rujukan kan di kita. Nanti kita ABP, kita bisa tambah. Tergantung. Belum tentu tambah. Belum tentu tambah, tapi gini loh. Maksudnya gini, kira kontrak dengan Askes ini bukan maksa Askes. Ini uang 1,2 triliun. Kalau tidak cukup, kamu tanggung. Kalau lebih, balikin ke saya. Itu tidak adil. Itu premi. Kita bukan premi Bu. Jadi kita secara 1,2 triliun menurut kita cukup. Kalau tapi seandainya terjadi orang Jakarta semua sakitnya sampai butuh 1 miliar, kan Askes kan tidak bisa bayar, tapi minta sama kita nyatakan boleh bayar. Contoh uang 1,2 triliun kita tuh habis. Ya dengan ini kita bawa ke DPRD, kita sampaikan ini ada kasus khusus ini. Ternyata 1,2 triliun yang dicadangkan ini tidak cukup. Kami minta tambahan misalnya 0,5 triliun atau 1 triliun lebih. Nah, itu tergantung, itu dokumen politik. Rakyat DKI kan menuntut selama ini DPRD tidak pernah menolak nambah. Tapi kami yakin sistem yang ada ini harusnya itu cukup uang ini. Nah, kalau dia cukup bukan salah Askes, salah kita, kan kita loloskan. Askes kan hanya mau bayar standar. Bisa
bisa. Iya. Ya. Betul. Mana? Yang kesal mana cukup ditambahin terus kan? Tapi dimarahin dulu. Nanti kita yang bapak Ya, intinya kan Askes tidak bisa memboloskan uang ini juga karena uangnya dari kita. Dan hanya menentukan boleh dibayar lebih dari PHO kan kita juga. Nah yang penting kita punya sistem audit rujukan uang. Dan kita mesti tegas bukan speaker. Masyarakat yang rawat jalan di RSUD karena bukan rujukan bayar. Masyarakat yang datang ke rumah sakit, ujung-ujung datang ke rumah sakit tidak bukan rujukan bayar. Ada. Ya, kalau sampai terjadi, makanya kita butuh online, kita butuh komite medis tadi. Bagaimana misalnya seseorang yang merasa dia kaya, dia mampu, atau saya punya asuransi, dia punya asuransi swasta, masuk ke rumah sakit, maka dia merasa tidak perlu ikut program kartu Jakarta Sehat. Tapi rumah sakit swasta, asuransi swasta ada batasan, ada 60 hari, ada 90 hari. Contohnya dia tadi merasa bisa, atau dia lebih dari 90 hari tidak sembuh. Sedangkan swasta sudah tidak mau menanggung dia. Waktu dia seperti itu, sebagai warga DKI, kita harus tutupin. Dia harus tutupin kasus karena dia tidak ada lagi, tidak mesti dikeluarkan dari rumah sakit, ke puskesmas lagi baru datang tidak. Tapi yang pasti itu seleksi itu mudah sekali kok. Dan kan rumah sakit swasta itu juga bikin online. Kalau orang datang mendadak ke rumah sakit, kecuali emergensi tabrakan, itu dia KTP DKI, dia langsung masuk kelas 3. Seleksinya mudah, orang kaya tidak mau masuk kelas 3. Kalau yang seperti kecelakaan yang mendadak kelas 3. Tapi kalau dia bukan karena kecelakaan, bukan karena serangan jantung atau apa, rumah sakit swasta berhak menolak selama masih dengan dia sehat. Tapi kalau serangan jantung segala macam harus diterima. Itu kan dokter kan ada sumpahnya. Siap emergensi siapa pun harus terima. Anda bayar tidak bayar seluruh Indonesia rumah sakit itu diwajibkan seperti itu. Jadi sebenarnya tidak ada alasan untuk orang yang kasus. Kalau dia tadi masuknya kaya, sekarang dia jadi miskin. Kelas apa dulu? Kelas apa dulu? Kan dia masuknya seperti apa? Kan dia ada rekam medis, makanya ada komite. Ada orang pintar beragu, dia langsung masuk, dia daftar dulu kelas 1, kelas 2 atau VIP. Dia begitu masuk itu dia nggak mau bayar. Tengah jalan dia bilang dia tidak mampu. Oh tidak bisa. Jadi susah. Makanya kalau sampai di kelas 3 swasta lebih bagus. Kalau dia langsung masuk kelas 3, dia bilang dia mampu, kita juga tidak mau bayar dari itu. Kenapa Anda tidak mau masuk dulu dari kelas ini? Puskesmas. Memang ada di kasus, banyak sekali di rumah sakit swasta yang terjadi. Banyak orang datang, tidak mau bawa rujukan, dia bayar lah pertama. Dia pintar, dia udah bayar 1 juta, 2 juta, tengah jalan dia kan tidak mampu. Keluarlah SKTN, lewat calo, lewat siapapun. Makanya sekarang kita pakai sosialisasi di puskesmas, semua rumah sakit swasta harus jelas. Bagi Anda yang masuk ke rumah sakit tidak melalui rujukan puskesmas, walaupun kelas 3 tidak dibayar. Berarti Anda aja yang sombong, miskin belagu banget gitu loh, kan miskin langsung mosok. Kalau kelas 3 yang rumah sakit mewah juga mahal, nggak bisa. Jadi kita semua rujukan. Nanti pun kita waktu komputer itu jalan ya dengan Askes ya, kita kan bisa ketahuan kelas 3 mana yang kosong. Jadi apa aja yang kosong, kelas 3 aja, 100 lebih kapal. Koja penuh. Jangan direkomendasi ke RSD ya, ke Atmajaya saja. Oh yang dia mau murah. Nah ini masih ada pembagian itu teknis.
Makanya tadi kita bisa lebih ketat dengan online tadi Pak Sulit ya. Saya bisa ikut bantu monitor pada kasus-kasus, langsung kasih tahu saya bisa lihat. Itu tidak susah, lain kasus-kasus tertentu lah. Ini antara mati sama hidup. Kayak kasus gini dulu, rumah sakit. Dokternya bilang, saya tanya pada dokternya semua, ini kalau tidak pakai obat yang ini uji coba, dia pasti lewat. Bapak kasih atau tidak? Makanya saya kontrol ini. Cek dokternya semua, benar. Kalau dia tidak beli obat ini, dia lewat. Askes tidak mau tanggung, dia kesmas. Karena obat ini sudah obat yang agak spesial dan mahal. 2 juta lebih tidak sanggup. Nah kita harus. Nah kalau sama kita mau jam pesta tidak bisa juga, karena untuk alasan supaya yang lain tidak ikut. Suruh dia bikin, ajukan bantuan sosial kepada kami. Jadi kami akan bayar pakai uang operasional kami, pakai bantuan sosial, maupun di sekda. Kan boleh Pak? Sama seperti sekarang kan, banyak orang tidak mampu bayar ijazah. Ada yang 400.000, 300.000, sampai 8 juta. Jadi banyak anak orang miskin tidak mampu membayar uang sekolah. Swasta Pak, ijazah ditahan, sudah berapa tahun tidak bayar. Ini mau dikeluarkan. Dia ajukan kepada kami, saya keluarkan dari uang operasional saya. Boleh saya pakai uang operasional saya keluarkan dengan surat, saya masukkan ke sekolahnya. Itu cepat sekali. Nah, jadi itu yang kita lakukan. Makanya saya minta naikkan uang operasional kami yang mentok 0,15% dari PAD. Supaya uang ini cepat. Semua kita dapatkan. Jadi tidak pakai buat beli makan, kasih pengawal macam itu kita bisa tanda tangan sendiri lah. BPKP sudah ngerti. Tapi ini juga masuk akal. Kalau kita kasih uang 1 juta, kemudian 1 juta, dia bisa diperkirakan lah. Kalau seminggu habisin 50 juta, 100 juta juga tidak masuk akal gitu. Itu ada ketakutan. Auditor bisa lihat. Kalau cuma 10 juta, 20 juta dari sekian miliar, BPKP kan mengatakan masuk akal. Gak mungkin kalau kita kasih uang 50.000, 100.000 kita masih. Tapi kalau sampai 50 juta seminggu, 100 juta seminggu, wah itu udah ketahuan nyolong gitu loh. Itu udah gak benar gitu. Nah itu hal itu yang. Jadi itu jangan terlalu khawatir. Ya saya lebih khawatir Januari ini kita tidak jalan sistem kartu jalan sehat. Dan soal kartu gimana? Tidak bayar kan? Jalakan kartu kan? Mungkin saya juga Pak termasuk yang ingin saya tanyakan tadi, kalau tidak salah waktu awal-awal itu dari Bapak kan bilang bahwa tidak ada kartu. Nah jadi memang waktu kita menghitung yang kemarin operasional pos itu tidak kita tidak usah ada kartu. Oleh kartu kalau itu kami yang akan cetak. Tapi tetap sistem layanisasi perpustakaan itu ada ya. Iya, tadi yang kita butuhkan adalah data-datanya sehingga kami bisa masukkan ke dalam sistem penomoran kami untuk master filenya. Baik, kalau gitu kartu tetap kami butuh. Sama. Jadi kalau saya lihat komen, kalau saya cip-cip lagi, yang murah aja. Nggak ya udah. Kami minimal 1,2 juta itu sudah mesti punya. Nah 4,7 kami minta Dinkes minta dari seluruh puskesmas punya daftar tadi. Ya jadi seluruh yang daftar di puskesmas itu yang diberikan, yang dicetak itu. Jadi ibu boleh cetakkan kartu tadi. Kasih kepada Askes. Jadi semua di puskesmas itu yang kita dapatkan. Sekali lagi Pak, mungkin ini terkait nanti dengan aplikasi sangat teknis, tapi harus saya sampaikan. Kami sempat melihat file-filenya kemarin, yang ada itu adalah nama, umur, keluarga yang kami butuhkan itu lebih spesifik. Kalau bisa tanggal lahir itu tidak spesifik karena masuk dalam aplikasi itu kalau umur itu beda. Jadi kalau misalnya datanya nanti bisa ada foto IKTP. Jadi ada link, kalau ada IKTP itu bisa cocokkan lagi. paling tidak data dalam Excel supaya bisa diimport masuk ke dalam dan pas. Itu yang Jadi minimal gini Pak, kalau sampai terlambat ini pun Pak, Bapak taruh orang-orang di puskesmas ada yang rekam
dicatat sebagai pemegang kartu Jakarta Sehat. Nanti baru evaluasi. Pasti ada orang iseng lah, berapa persen akan iseng data untuk mendapatkan. Nanti kalau dia tidak berbalan, dia bisa hilangkan lagi badan di jajaran kita. Puskesmas. Jadi prinsip ini Pak, siapapun dalam puskesmas berobat, dia pasti dikasih kartu Jakarta Sehat. Bagaimana kalau orang kaya pelit, dia sengaja datang untuk dapat kartu Jakarta Sehat? Tidak masalah. Karena kartu Jakarta Sehat Anda bukan berarti ujuk-ujuk datang ke rumah sakit boleh berobat. Harus ada rujukan. Selama ini kenapa jadi ramai kartu Jakarta Sehat? Orang berebut sampai ada yang beli 30.000. Mereka berpikir dengan menunjukkan kartu Jakarta Sehat ke rumah sakit swasta paling mewah pun, datang ke Pluit nih, rumah sakit Pluit ini, saya ketawa. Dia nggak tahu, saya kan sering punya dokter semua seperti itu. Dia tunjukin kartu Jakarta Sehat. Jadi dia datang ke rumah sakit Pluit, mau rawat jalan, mau kita tunjukin kartu Jakarta Sehat. Karena rumah sakit Pluit tidak bisa. Dia berjanjian, oh mana-mana, saya lapor ke Pak Jokowi sama Pak Ahok ya, bahwa kartu Jakarta Sehat saya tidak berlaku, dianggap remeh dari saudara itu, tidak berlaku. Terus kan rumah sakit Pluit itu kontak saya. Saya bilang kasih tahu dia kurang ajar, nggak berlaku, kurang ajar. Jadi itu Pak, jadi kemarin kenapa dari perebutan kartu Jakarta Sehat, pikiran orang begitu pertama. Jadi dapat ini bebas ke rumah sakit swasta manapun. Salah ya. Jadi tidak usah khawatir Pak. Ya. Satu lagi Pak, mungkin sebetulnya ini memang kan sudah ada mepet ya Pak untuk 1 Januari 2014. Satu sisi sebetulnya kita juga data-data yang DKI ini kita juga butuh masukkan ke master plan kita, dan sebetulnya kita juga nanti akan ada mungkin dari kantor pusat juga. Tapi memang kalau misalnya kita ini nanti akan tetap pada 1 Januari 2014 Pak, di awal-awal memang tentu kita memang kesepakatan ya untuk tentang bagaimana aturan-aturan pengalaman kami di aspek sosial, aspek PNS, rujukan dari puskesmas itu masih banyak yang tidak seperti seharusnya gitu. Jadi artinya bisa terjadi sekarang Pak, seperti yang kita sampaikan waktu presentasi yang terakhir mengenai titik-titik kritis, mengenai orang yang datang ke rawat jalan, khususnya rawat jalan pertama dan rawat jalan tingkat lanjutan. Tadi seperti kita bilang, ada memang mungkin orang kaya yang pelit misalnya datang ke puskesmas dan kecenderungan memaksakan untuk kemudian dirujuk. Dan yang selama ini kalau dari aspek sosial itu cenderung dari puskesmas tidak mau tidak berikut dengan pasien, sehingga kemudian rujukan itu diperlukan. Artinya memang kami mau untuk sementara Bu ya, kalau sampai kecolongan rujuk pun tidak apa-apa, karena kami tiap 2 bulan akan mengaudit rujukan. Nah itu juga bantu kami di RSUD. Ketika ada rujukan yang tidak pantas, ibu langsung informasikan kepada Dinkes. Dinkes akan menegur puskesmas yang bersangkutan. Baik, kita mesti semua sistem online itu di situ. Masih terjadi ketika dia pusing-pusing kayak kemarin, cuma koreng, marah-marah, dia akan pusing jalan. Itu masih penting Bu. Di RSUD Bu, atau di RS swasta, zaman dulu, kan saya turunkan tim. Saya beli berapa motor untuk turunkan tim untuk urusan begitu. Itu di kantongnya calo sudah ada penuh kertas rujukan, sudah ditempel tanda tangan. Tinggal dia isi. Tanggal semua diisi. Ibu mau rujukan berapapun saya keluarkan. Nah makanya dengan sistem online tadi, RSUD akan membuka dirujuk atau tidak di puskesmas. Dan di sini juga ibu Dinkes semua kita audit bisa lihat. Orang yang masuk ke RSUD ada nggak sejarah rekam jejaknya dia ke hari itu mendaftar di puskesmas. Kalau tidak mendaftar, berarti dirujukan aspal. Dan dia tidak mungkin bikin security. Itu langsung ketahuan kok. Dengan rujukan ke puskesmas dia langsung cek ke sana. Ada yang mendaftar. Karena semua kan online. Dia mesti daftar, ada pembayaran online juga dari pendaftar. Kelihatan itu. Kalau itu ketahuan, berarti ini palsu. Nah kita bisa langsung tangkap orangnya Bu. Jadi dari tasnya mohon maaf bertambahan kerjaan ini. Tapi ini juga nomor aku suruh diisi ada kasus. Begitu tahu di puskesmas sudah ada rujuk, dia ada rujukan, berarti ini ada calo yang memalsukan. Kita pidana akan Bu, jangan khawatir.
Begitu lapor kami, kita kirim polisi, kita tangkap. Kita kan semua online dengan polisi. Kita pidanakan, jangan biasa. Penjara kan harus betul-betul dipenjara kalau orang seperti itu, karena dia mencuri uang rakyat yang miskin yang lain. Itu boleh kan? Jadi tidak usah khawatir, tangkap, penjarakan kalau ada audit. Baik Pak, kalau saya perhatikan ini karena program yang baru dan akan dilaksanakan ke depan, kelihatannya segera dilaksanakan Pak Wagub, dan kita semua bercerita masalah risiko Pak. Ya. Risiko kalau begini, risiko kalau begitu Pak. Nah kebetulan BPKP ini kan membina penerapan sistem pengendalian internal pemerintah Pak, SBY PP 60 tahun 2014. Jadi menurut saya, nanti saya akan bantu dari pendekatan penerapan sistem pengendalian internal Pemprov. Jadi iya, kita sudah MOU. Jadi kebetulan saya punya program di BPKP untuk mengimplementasikan di tataran Pemda SKPD. Kita bisa bantu Pak. Kita punya biaya juga. Nah, tapi kita perlu kerjasama dalam mengidentifikasi risiko-risiko yang Bapak sebutkan tadi. Jadi bagaimana nanti menanggulangi risiko-risiko itu, ada toolsnya yang sudah kita punya. Langsung MOU tentang yang bisa atau dipisahkan itu cuma MOU kan sudah Pak. Sudah. Nanti kita bisa langsung berhubungan dengan UB. dan biayanya akan tambahan. Enggak, kita kebetulan punya biaya. Kita punya biaya juga. Jadi kalau biaya kan bisa. Biaya kami ada Pak, biaya kami ada. Jadi kami tertantang juga untuk membantu untuk pengamanan sistem jam kerja ini Pak. Jadi nanti kita bisa bicara untuk program 2013 ya, untuk pengendalian risiko-risiko tadi dengan pendekatan PP 60-nya Pak. Itu aja Pak. Jadi kalau perkenan Bapak nanti kita bisa jalan. Wah, kami tahu-tahu ini dari tadi udah maksa Bapak lakukan Pak. Pasti kami siap senang hati. Karena apa terus terang ibu kita, permintaan ibu kita cuma satu, selalu bilang sama saya tidak mau masuk penjara gara-gara ini ya. Iya, itu adalah tools nanti yang bisa dipakai. Mintanya aja saya tidak mau masuk penjara, makanya saya jadi satu pihak rakyat membutuhkan saya. Dari satu pihak kami juga tidak mau masuk penjara Pak. Makanya saya itu betul-betul diperintah Pak Gubernur untuk mengamankan betul ini sistem. Karena untuk keuntungan rakyat banyak ini. Siapa nanti kita elaborasi bagaimana penerapan sistem implementasi. Bahkan kita bisa kerjasama dengan pihak inspektorat. Udah ya, Karena inspektorat juga di sini satgas. banyak malah juga saya kira cukup ya Bapak Ibu ya. Terima kasih banyak Pak Jamaludin untuk waktunya. Mau nggak mau Pak, kalau kita tidak simulasi susah. Terima kasih juga. Besok kita ketemu ya. Terima kasih ya. Terima kasih sudah hadirnya. Jadi kita pakai rejim yang tadi Pak ya. Apa namanya? Peraturan undang-undang, kemudian keunggulan, kemudian penunjukan, MOU, kontrak. Ya. Silakan disiapkan apa yang perlu disiapkan oleh Askes dan Kementerian Kesehatan. Ya, kalau itu 2 hari saja Pak. Dan kami akan undang lagi ya Pak ya. Saya juga libur. Terima kasih Pak. Terima kasih. Terima kasih. Enggak, saya belum tahu Pak. Ini nanya soal keterlibatan Askes. Gimana? Jadi kita ingin Askes bisa membantu kami memverifikasi dengan sistem BPHO yang jelas, formalium yang jelas. Nah, dengan rujukan yang jelas. Karena dia sistem IT dan seluruh Indonesia dia punya. Dia tunjuk. Jadi itu kita lakukan. Keuntungannya apa Pak melibatkan Askes Pak? Keuntungannya banyak dong, ini kan nasional. BPJS kan akan kasihkan mereka. Tahun depan 1,2 juta penduduk DKI dibayarin dari negara nanti. Pola kerjasamanya seperti apa? Mereka Kita akan kontrak dengan Jamkesda. Oh, oke. Dan dia hanya 23.000 per orang per bulan itu kan. Mekanismenya seperti apa sih Pak? Kalau Jamkesda 50.000. Baik kita bisa meng-cover 4,7 juta orang gitu. Oh iya, banyak. Nah, ini 1,2 juta.
Apakah ini juga akan bisa mengatasi tunggakan-tunggakan seperti yang pola Pasti. sebelumnya? Karena cepat. Seberapa persen? Jadi tidak ada lagi delay sampai 2 bulan 3 bulan. Begitu dia verifikasi, oke kita bayar. Jalurnya tuh seperti apa sih Pak? Kenapa bisa? Dia pasang online. Oh, online. Karena itu jadi. Iya, kan dia punya online. Dia kan udah BPJS kan dari tugas dari dikeluarin negara kan. Kalau kita mau bangun sistem lagi mana bisa? Jadi saya kasih lihat ya. Pak, ini jalurnya gimana tuh ya? Kasih lihat. Bentar. Nah, ini dia. Boleh minta nggak Pak? Ini minta aja nggak apa-apa, kita kasih aja. Nah ini. Jadi aspek Indonesia ini. Manajemen kepesertaan ada sistem real time online, master file kepesertaan semua ada. Sudah aja nih. Ya, makasih Nek, kita kopi. Bapak, itu jalurnya nanti seperti apa sih Pak? Setelah dari rumah sakit, kemudian Prinsipnya gini, semua orang harus pintu masuknya di puskesmas. di puskesmas dulu. Jadi kalau kamu rawat jalan, tidak boleh ke RSUD, kecuali kamu rawat jalan lanjutan atau diulang gitu ya. Jadi semua puskesmas. Nah, kalau kamu langsung ujuk-ujuk bawa kartu Jakarta Sehat langsung masuk ke RSUD, rumah sakit swasta ditolak. Kecuali kamu emergensi kecelakaan. Nah, jadi kalau kamu tidak dirujuk, makanya kita akan ada audit rujukan. Kan sekarang kan ada calo, makanya kenapa bisa online? Sekarang misalnya ada calo ya, dia main dengan oknum stempel. Kalau tidak online, atau dia ini main cap di Senen lah, dia ada kantongin, dia datang ke rumah sakit, dia mau berobat besok nama, dia bilang saya ini rujukan nih. Rumah sakit tidak tahu kan? Tapi kalau dengan online, Askes kan langsung verifikasi, dicek betul nggak nama si Basuki hari ini habis dari puskesmas. Kalau puskesmas tidak ada, berarti masuk ini calo, tangkap, berarti dia penipuan. Kita pidana itu. Kalau nggak bolong, misalnya contoh ada oknum, misalnya dari Bekasi datang, dia main orang KTP segala macam, berobat sakit nih, berobat, calo nih. Orang Bekasi masuk rumah sakit Jakarta, KTP ditembak, semua tembak, rujukan tembak. Kita kasih 100 juta. Padahal orang ini mampu bayar 10 juta kan? Ya dia kasih cara udah deh, saya kasih kamu 20 deh, dapat saya habis 100 juta. Makanya bisa bobol uang kita. Makanya sistem online seperti ini kami yakin uang tidak bobol. Terkontrol Pak ya. Terkontrol kan? Gak bisa nipu kan? Semua kan harus ada ujungnya ini nih, mana nih? Gak mungkin. Jadi kalau kamu sakit, terus dirujukan juga gak bisa. Kami 2 bulan akan audit rujukan. Jadi puskesmas yang selalu merujuk, berarti dia malas kerja. Dan kami juga kerja sama UI menaruh program pendidikan dokter spesialis di lapangan. Di puskesmas. Jadi semakin tinggi kompetensi dokter di puskesmas, orang dirujuk gak? Kan tidak. Banyak orang pintarnya di bawah. Spesialis sudah di puskesmas. Puskesmas DKI itu bagus-bagus. Tapi yang tingkat kecamatan ada oknumnya. Jadi puskesmas DKI itu menjadi rumah sakit tanpa kelas sebetulnya. Ya. Pak, ini jalurnya nanti seperti apa sih Pak dari rumah sakit? Oh, jalurnya sederhana saja. Ya, jalurnya sederhana aja. Kalau kamu sakit bukan kecelakaan, kamu harus ke puskesmas. Kalau dirujuk baru ke rumah sakit. Iya. Kalau tidak, kamu langsung ke RSUD, swasta tolak. Kamu kalau mau bayar sendiri, silakan. Dan tidak ada istilah saya sudah bayar tidak mampu, saya minta bantu. Dulu kan begitu nih. Saya udah sakit nih. Terus bisa aja lihat oknum calo kan. Saya hitung-hitung saya bisa habis 100 juta nih. Kalau pakai SKTM kan jadi nol. Saya kasih orang ngurusnya. Makanya ngurusin SKTM itu banyak sekali. Dan dia nggak ada rekodnya kan. Kalau sekarang nggak bisa. Kalau kamu masuk rumah sakit seperti itu, kita nggak mau tanggung. Jadi harus dapat rujukan. Jadi kalau kamu kira-kira duit kamu nggak cukup, ya jangan belagu lu kira-kira gitu. Lu ke puskesmas. Kalau nggak jebol uang kita. Makanya tiap tahun nggak pernah cukup uang kita. Karena itu tadi kan, si A masuk rumah sakit. Dia hitung-hitung, wah ini bisa habis 100 juta gue di sini nih. Nah, calo aja cariin SKTM. Dapat dibayarin. Duitnya dikembaliin, bagi-bagi duitnya. Nah kalau dengan cara ini nggak akan ada lagi calo. Nggak bisa hidup calo. Apa yang nipu-nipu pakai stempel rujukan palsu, kita penjarain. Berarti kuncinya di online itu ya? Online sama rujukan sama pengalaman kan. Semua bisa bikin online. Jadi kamu mesti pengalaman Askes dong. Askes kan ada undang-undang yang menunjuk mereka. Nah di sini jelas kok. Bisa foto. Ini juga ada di. Nanti suruh buat di ini. Suruh si itu masukkan ke website. Hasil presentasi Askes naikkan ke website.
Dan ini juga bisa naik ke YouTube, bisa naikin supaya orang bisa lihat sampai sosialisasi. Ada anggota itu yang menilai rencana kebijakan Bapak itu tidak pernah dilakukan tanpa diawali dengan analisis sosial, sehingga terkesan. Kebijakan apa? Rencana-rencana kebijakan yang Bapak membuat. Kebijakan apa? Seperti pembatasan saya mana ada, tunggu. Saya tidak pernah mengatakan ada kebijakan soal premium. Saya cuma bilang kalau transportasi massal semua sudah lengkap di DKI, kami akan coba minta ke Presiden bisa tidak perlu ada subsidi, daripada negara subsidi BBM mahal kok. Itu kan baru kalau, jadi jangan dipolemikkan soal kebijakan premium. Belum itu jauh banget. Rencana upahannya itu Pak jauh banget itu kan jadi itu pemulung juga jangan salah paham. Sekarang begini, kita menghabiskan 90 miliar bayar kontraktor membuang sampah dari sungai-sungai dengan tenaga orang di luar mesin nih. Lalu kenapa sampah masih berantakan? Karena kontraknya mengatakan per ton sampah yang dia angkut. Nah menurut si kontraktor, saya sudah selesai tugas saya. Karena volume kubik yang Anda berikan pada saya cukup. Kita pun tidak tahu apa benar dia sudah buang sekian. Apa dia buang kembali ke sungai? Kita tidak ada yang tahu nih. Buktinya apa yang saya tahu? Jakarta selalu sungainya penuh sampah. Sampai masih keluarkan lagi 139 miliar dengan alat berat membersihkan sampah di sungai lagi. Yang dikontrakkan juga kontraktor. Makanya saya bilang kalau begitu lebih baik mempekerjakan orang. Lalu mereka jawab saya, siapa yang mau kerja Pak? Nongkrong di sampah terus Pak. Hitung saja berapa panjang sungai yang kamu urus? 430 sekian kilometer. Satu sungai saya kasih 4 orang deh. Gak sampai 2.000 orang. Anggap 2.000 orang deh. Kalau 2.000 orang dikali 2 juta saja, 4 miliar. Setahun cuma 48 miliar. Kalau gitu kasih aja 48 miliar orang tungguin. Ini petak sungai ini urusan kamu nih. Pasang bambu. Pokoknya kalau saya lihat ada sampah di situ, kamu tidak kerja. Lalu mereka bilang, kok itu siapa yang mau kerja tiap hari nungguin sampah? Ya coba aja pemulung gitu loh. Kalau pemulung tiap hari di situ kok. Kalau itu berhasil, pemulung ngambil barang yang dia mau dia jual, yang tidak mau dia angkut masuk ke truk. Pemulung jadi tambah kaya, bisa sewa rumah susun, lebih sejahtera. Seluruh DKI tidak ada lagi sungai sampah tiap hari tungguin. Itu loh maksudnya loh. Bukan soal kajian sosial, ini logika aja waktu menjawab orang gitu loh. Jadi DPRD lebih suka ngabisin 90 miliar mengut sampah. Dan semua sungai masih penuh sampah. Atau Anda lebih suka memperkerjakan 2.000 orang, 48 miliar. Di luar kelurahan. Jadi jangan dipolemikskan lah. Pak, soal jam kes masa belum dibayar gimana Pak? Kita kan bayar Januari udah turun kita bayar, tapi jangan verifikasi. Kita kan BPK periksa belum bayar atau tidak. Kalau itu langsung kita bayar. Bapak mau kunjungan ke sana langsung biar tahu keadaan di sana sebenarnya? Saya udah ke rumah sakit RSUD, saya udah cek kok. Makanya masih kan nggak waktu debat sama Pak Foke, waktu di Metro TV, masih kan nggak waktu itu. Orang kan ngincer saya soal kesehatan kan. Salah ngincer mereka ngincer saya kesehatan. Saya kuasai sekali soalnya 6 tahun. Saya kabupaten pertama lakukan Belitung Timur kan. Pak soal APBD yang belum disahkan Pak itu kita udah masukkan surat, kita bisa pakai anggaran tahun lalu. Januari semua jalan seperti biasa. Pakai Pak berarti Pak? Bukan, kita boleh mengacu ada peraturan kita boleh gunakan yang tahun lalu. Jadi Januari saja semua hotel rumah sakit jalannya seperti biasa. Jam kesda, yang pelajar, yang gaji semua jalan seperti biasa kok. Kalau untuk program unggulan Pak kayak kampung susun. Nah itu yang harus tunggu. Tapi kami lakukan dengan CSR. Yang seperti itu apa aja Pak yang terancam diundur Pak? Nggak ada yang diundur, Februari juga udah bisa pakai. Kami desain kampung susun tematik kami gunakan CSR untuk desain. Nanti konstruksinya yang tender. Jadi tidak ada yang terhambat. Peremajaan besi itu Pak? Ya, itu peremajaan besi juga swasta lakukan. Kami Januari sudah akan luncurkan dengan Kopaja, Pak Gubernur akan lakukan. Swastanya BUMD atau swasta? BUMD boleh, siapapun mau kasih duit terima aja lah. Sama yang barengan yang 7 BUMD asal itu halal bukan itu. CSR-nya Pak? CSR yang 7 BUMD itu bukan Pak? Ya semua.
Banyak, BUMN juga kasih, swasta juga kasih. Banyak sekali. Pak, soal muazin naik haji itu Pak, gimana itu? Pak Gub bilang sama saya, kalau ada muazin yang tidak mampu ekonominya, kan beliau itu kan ngurusin masjid, bersihin masjid pagi-pagi. Ya kalau kita udah bisa kasih bantuan tiap bulan dengan kartu DKI, kita juga bisa hajikan beliau itu kan. Kenapa nggak boleh? Oke. Ya, Kapan Pak itu Pak? Nanti Pak Gub atur. Pak, kalau yang kita, ntar lagi.